dalam menilai atau menetapkan risiko audit yang dapat diterima, auditor harus mempertimbangkan dampak dari engagement risk atau risiko penugasan terhadap acceptable audit risk. Apa itu engagement risk? Engagement risk adalah risiko ketika auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian setelah audit selesai, walaupun laporan audit yang dibuat sudah benar. Nah, kerugiannya ini berupa apa sih? Kerugiannya ini adalah bisa jadi auditor atau KAP akan dituntut secara hukum ketika misalnya klien yang baru selesai di audit tersebut mengumumkan kepailitannya. Otomatis para investor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya yang sudah berinvestasi di sana dan mempercayakan keputusannya berdasarkan opini yang dinyatakan oleh auditor atau KAP, tentu mereka akan merasa dirugikan dan otomatis akan mengajukan gugatan terhadap auditor ataupun KAP. Walaupun sebenarnya proses audit yang dilakukan itu sudah baik dan benar, sudah sesuai dengan prosedur. Tapi risiko untuk digugat oleh pihak-pihak tersebut tetap ada. Nah, auditor menetapkan dan menggunakan engagement untuk memodifikasi acceptable audit risk-nya. Terkait engagement risk sendiri itu berkaitan dengan risiko bisnis klien seperti yang sudah kita bahas ya, terkait risiko bisnis klien sudah kita bahas sebelumnya. Jadi dalam mengidentifikasi engagement risk, auditor bisa melihat dari bagaimana sih risiko bisnisnya klien ini. Dari situ auditor harus menilai bagaimana dampak engagement risk ini terhadap acceptable audit risk. Dan ini harus ditetapkan di tahap perencanaan audit ini. 3 faktor yang mempengaruhi acceptable audit risk atau yang menjadi pertimbangan auditor dalam menetapkan acceptable audit risk adalah yang pertama, derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Jadi auditor melihat dulu nih, sebelum menentukan acceptable audit risk-nya, kira-kira seberapa tinggi sih tingkat ketergantungan pemakai eksternal terhadap laporan keuangannya klien kita. Kalau misalnya dilihat ternyata pengguna eksternal itu sangat tergantung dengan laporan keuangannya klien kita, maka lebih baik acceptable audit risk-nya ditetapkan pada level yang rendah. Kemudian faktor yang kedua adalah kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan. Jadi kemungkinan adanya kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan itu harus diidentifikasi oleh auditor sebagai pertimbangan dalam menentukan acceptable audit risk-nya. Kemudian yang terakhir faktornya adalah evaluasi auditor atas integritas manajemen. Nah, terkait integritas manajemen itu sudah kita pelajari ya. Kita harus melihat dulu bagaimana integritas manajemen. Kalau misalnya kita lihat nih apa yang harus dilakukan ketika perusahaan ini merupakan klien kita yang sebelumnya, bagaimana cara kita menilai integritasnya, dan bagaimana kalau dia merupakan klien baru. Udah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, silakan nanti dilihat lagi bagaimana cara mengevaluasi integritas manajemen baik untuk klien yang baru dan juga klien yang lama. Ini merupakan contoh metode yang digunakan oleh praktisi untuk menilai acceptable audit risk. Tadi ada 3 ya, faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Nih, 3 ada di sini faktornya. Ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan, kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan, dan yang terakhir adalah integritas manajemen. Nah, untuk faktor yang pertama, yaitu ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan, ada beberapa faktor yang merupakan indikator untuk menilai derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Yang pertama adalah auditor bisa menelaah laporan keuangan termasuk catatan kakinya. Kemudian membaca notulen rapat Dewan Direksi untuk menentukan rencana masa depannya klien ini. Dari situ kita bisa melihat
bagaimana tingkat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, membaca laporan analis keuangan untuk perusahaan terbuka. Dan yang terakhir adalah membahas rencana pembiayaan dengan manajemen. Nah, kalau terkait pembiayaan ini, biasanya kalau perusahaan yang mempunyai pembiayaan yang besar, itu penggunaan laporan keuangan oleh kreditor, baik maupun calon kreditor, itu sangat tinggi. Ketergantungannya sangat tinggi. Sehingga ini yang harus menjadi pertimbangan auditor ketika nanti menilai acceptable audit risk-nya. Kemudian kita lihat faktor yang kedua, yaitu kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. Nah, untuk menilai apakah ada kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan oleh entitas klien, praktisi menggunakan metode yang pertama adalah menganalisis laporan keuangan untuk mengenali kesulitan keuangan dengan menggunakan rasio serta prosedur analitis lainnya. Misalnya, auditor bisa melihat dari posisi likuiditasnya klien, kemudian atau melihat laba atau rugi tahun-tahun sebelumnya, apakah di tahun ini ada penurunan yang signifikan atau lainnya. Kemudian selanjutnya menelaah laporan arus kas historis dan yang diproyeksikan untuk mempelajari sifat arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, di sini nanti dilihat nih, apakah kas yang masuk oleh klien ini berasal dari operasional perusahaan atau kas yang masuk itu bersumber dari hutang. Nah, itu kan bisa menjadi indikator nih. Indikator apakah ada potensi kesulitan keuangan di masa yang akan datang, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah integritas manajemen. Jadi untuk menilai integritas manajemen, balik lagi silakan pelajari bagaimana penerimaan klien, baik klien baru ataupun klien lama, karena ketika kita memutuskan untuk menerima klien, baik klien baru ataupun klien lama, salah satu hal yang harus kita lihat adalah bagaimana integritas manajemennya. Ya, bagaimana metodenya? Silakan pelajari lagi materi tentang penerimaan klien. Auditor harus dapat memprediksi, menilai inherent risk perusahaan klien. Nah, di sini ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi inherent risk, dan auditor itu harus bisa melihat bagaimana sih dampak dari faktor-faktor tersebut ketika auditor nanti akan melakukan penilaian terhadap inherent risk-nya. Nah, yang pertama kita lihat faktor sifat bisnis klien. Sifat bisnis klien ada beberapa indikator lainnya, yaitu industri kliennya seperti apa nih. Misal, kalau klien kita merupakan klien elektronik ataupun fashion, yang untuk akun persediaannya cenderung mempunyai risiko inherent yang tinggi untuk mengalami keusangan, maka auditor harus bisa melihat hal tersebut, harus bisa memprediksi terkait resiko keusangan terhadap persediaan klien, gitu ya. Begitupun untuk jenis industri lainnya. Mana nih akun signifikan yang mempunyai inherent risk yang tinggi? Dan itu nanti harus dinilai inherent risk-nya dari yang rendah sampai yang tinggi. Kemudian transaksi non-rutin atau kompleks. Jadi transaksi non-rutin ataupun transaksi kompleks itu biasanya lebih cenderung untuk mengalami salah saji dalam pencatatannya. Kenapa? Karena transaksi yang kompleks tentu saja karena dia kompleks pasti akan ada sedikit kesulitan-kesulitan yang dialami oleh akuntingnya perusahaan klien. Begitupun juga transaksi non-rutin, karena dia tidak biasa melakukan pencatatan atas transaksi tersebut, kemungkinan untuk salah sajinya juga menjadi lebih besar. Kemudian, pembentuk populasi. Nah, pembentuk populasi ini lebih ke akun-akun ya. Biasanya nih contohnya, sebagian besar auditor itu menggunakan risiko inherent yang lebih tinggi untuk piutang usaha yang sebagian besar rekeningnya sudah lama jatuh tempo daripada yang sebagian besar akunnya lancar. Nah, maksud populasinya seperti itu. Yang kedua adalah pengalaman audit. Kita lihat, yang pertama hasil audit tahun sebelumnya. Temuan yang kita peroleh di audit tahun sebelumnya itu bisa jadi akan
akan terulang lagi kesalahan yang sama seperti tahun lalu. Oleh karena itu, auditor tidak boleh mengabaikan begitu saja temuan audit sebelumnya dengan asumsi bahwa klien sudah memperbaiki kesalahan tersebut. Karena biasanya perubahan dalam suatu organisasi itu dilakukannya secara lambat, sehingga untuk memastikan itu, auditor tetap harus mempertimbangkan temuan-temuan salah sagi di audit tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah apakah engagement ini merupakan engagement awal atau engagement pengulangan. Kalau engagement ini merupakan engagement pengulangan, berarti kan auditor sudah punya nih pengalaman terkait salah sagi tahun sebelumnya. Tapi ketika ini merupakan engagement awal atau penugasan awal, biasanya auditor masih memprediksi ya, karena belum ada pengalaman, bisa jadi inherent risk-nya itu akan ditetapkan pada level yang lebih tinggi dibandingkan ketika engagement-nya merupakan engagement yang pengulangan. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi yang tepat. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam akuntansi itu ada judgement-judgement yang dibuat dalam menentukan suatu hal. Contoh, dalam menetapkan cadangan kerugian piutang, baik auditor ataupun klien itu menggunakan judgement-nya masing-masing dalam menentukan berapa sih cadangan kerugian piutang yang layak. Karena saldo dan transaksi tersebut membutuhkan banyak pertimbangan, kemungkinan salah saji akan meningkat. Oleh karena itu, akan lebih baik jika auditor memperbesar risiko inherentnya. Kemudian kita lihat faktor yang ketiga yaitu terkait budaya. Faktor budaya ini meliputi pihak berelasi. Biasanya transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi, terafiliasi, itu mempunyai inherent risk yang tinggi. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan atau menilai inherent risk-nya perusahaan. Termasuk adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan maupun yang berkaitan dengan penyalahgunaan aset. Bagian ini menunjukkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan juga risiko itu sendiri, serta hubungan antara risiko dengan bukti audit. Kita lihat nih di sini, ini adalah kolom untuk faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, yang ini adalah jenis-jenis risiko audit, dan yang di sini adalah bukti audit yang direncanakan. Kita lihat, untuk acceptable audit risk, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ini. Sudah kita bahas ya, ini di pembahasan sebelumnya bahwa untuk acceptable audit risk dipengaruhi oleh 3 faktor. Kemudian inherent risk, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi inherent risk. Kemudian yang terakhir adalah control risk. Control risk ini dipengaruhi oleh 2 faktor ini. Untuk terkait control risk kita belum bahas ya, karena terkait control risk ini akan ada pembahasannya sendiri, bab tersendiri, karena memang pembahasannya cukup panjang. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang control risk. Oke, ini adalah hubungan antara risiko audit dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara risiko dengan bukti audit yang direncanakan. Nah, kurang lebih ini adalah cara lain menjelaskan hubungan antara risiko audit dengan bukti audit. Tadi kita juga telah bahas bagaimana hubungan antara risiko audit dengan bukti audit dengan menggunakan model risiko audit. Ya. Nah, ini adalah cara lain untuk menjelaskan. Kalau kita lihat di sini ada simbol-simbol, ada I di sini yang artinya adalah inverse relationship atau hubungan yang berlawanan atau berkebalikan, dan ada D di sini yang artinya adalah direct relationship yang artinya adalah hubungan langsung. Kita lihat hubungan antara acceptable audit risk dan plan audit evidence dengan bukti audit yang direncanakan itu adalah hubungannya berlawanan atau terbalik. Sehingga ketika acceptable audit risk kita tetapkan pada level yang rendah, maka bukti audit yang kita kumpulkan semakin banyak. Sekarang kita lihat dengan control risk.
Control risk dan bukti audit itu hubungannya adalah langsung atau searah, sehingga ketika control risk ditetapkan pada level yang rendah, maka bukti audit yang dibutuhkan juga sedikit. Sementara untuk detection risk dikaitkan dengan audit evidence, itu hubungannya berlawanan, sama ya dengan acceptable audit risk, sama seperti pembahasan kita tadi. Acceptable audit risk dan plain detection risk merupakan audit yang dimiliki, risiko yang dimiliki oleh auditor, sehingga mempunyai arah hubungan yang sama terhadap bukti audit, yaitu sama-sama berlawanan hubungannya ya nih. Acceptable audit risk terhadap bukti audit hubungannya inverse, begitupun juga dengan detection risk terhadap bukti audit hubungannya adalah inverse atau berlawanan. Sementara hubungan antara inherent risk dengan bukti audit itu hubungannya direct atau langsung atau searah. Jadi ketika inherent risk ditetapkan pada level rendah, maka bukti yang dikumpulkan juga sedikit. Oke, ini adalah cara lain menjelaskan hubungan antara risiko audit dan bukti audit. Nah, kalian lebih paham dengan menggunakan penjelasan bagan ini atau penjelasan menggunakan model risiko audit tadi. Yang penting kalian paham, manapun metode yang kalian gunakan untuk memahami hubungan antara risiko audit dengan bukti audit, silakan gunakan. Ketika risiko sudah teridentifikasi, maka auditor akan merespon risiko tersebut dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah auditor akan merubah luas pengujian dan prosedur audit yang dilakukan. Dengan demikian, auditor bermaksud untuk memodifikasi bukti yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah risiko bisa direspon dengan menugaskan staf yang lebih berpengalaman untuk risiko tertentu. Dan yang terakhir adalah penugasan akan direview secara lebih sesama daripada biasanya untuk akun-akun atau transaksi-transaksi yang teridentifikasi atau diprediksi mempunyai resiko yang signifikan. Oke, gambar ini ingin menunjukkan bagaimana hubungan antara risiko audit dan materialitas terhadap bukti audit yang direncanakan. Terkait hubungan antara risiko audit dan juga bukti audit yang direncanakan itu sudah kita bahas ya beberapa kali, jadi saya tidak akan bahas lagi. Yang akan kita lihat adalah bagaimana hubungan materialitas dengan bukti audit yang direncanakan. Kita lihat di sini simbolnya adalah I yang artinya adalah inverse relationship, berarti hubungannya adalah berkebalikan atau berlawanan. Sehingga ketika materialitas kita tetapkan pada level yang rendah, maka bukti yang kita kumpulkan akan semakin banyak. Gitu ya. Kalau yang ini terkait hubungan antara risiko audit dengan bukti yang dikumpulkan, kalian coba jelaskan sendiri. Saya yakin kalian harusnya sudah mengerti karena sudah beberapa kali kita bahas di pembahasan yang ini. Inherent risk dan control risk yang kita tetapkan di tahap pendahuluan ini bisa jadi kita salah dalam menetapkan levelnya, mungkin terlalu rendah atau terlalu tinggi, sehingga ada kemungkinan auditor akan merevisi risiko dan otomatis nanti juga akan berdampak pada bukti audit yang dikumpulkan. Nah, ada dua langkah pendekatan yang bisa dilakukan oleh auditor terkait kondisi ini. Yang pertama adalah auditor harus merevisi penilaian awal atas tingkat risiko yang tepat jika auditor mengetahui bahwa penilaian awalnya tidak tepat. Nah, jadi tadi ya, auditor bisa merevisi inherent risk, control risk yang telah ditetapkan di tahap pendahuluan seiring dengan berjalannya pelaksanaan audit lapangannya. Sehingga inherent risk atau control risk-nya itu menjadi lebih tepat. Kemudian langkah yang kedua adalah auditor harus mempertimbangkan
pengaruh revisi terhadap bukti yang diperlukan tanpa menggunakan model risiko audit. Jadi, setelah tadi nih yang tahap pertama auditor telah merevisi, maka otomatis auditor juga harus mempertimbangkan apakah setelah merevisi risiko tadi, auditor perlu melakukan penambahan terhadap bukti. Nah, ini adalah dua langkah yang bisa dilakukan oleh auditor ketika ternyata control risk dan inherent risk yang kita tetapkan di tahap pendahuluan ini ternyata belum tepat atau kita tetapkan pada level yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Demikian pembahasan kita terkait risiko audit dan juga penilaian risikonya. Semoga apa yang sudah kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.